selamat datang di Lilis Bicara Channel. Kali ini adalah spesial karena hari ini saya mau ngobrol sama teman saya. Dan mungkin ini bisa dibilang episode pertama teman bicara. Yeay! Kita kenalan dulu kayaknya ya. Hai Mbak Dian. Halo Mbak Lilis, ketemu lagi di sini ya. Ketemu di mana-mana kayaknya kita. Kita ketemu di mana-mana kayaknya ya. Iya, Dan kali ini kita ketemu online lagi Yes, sih. benar. Situasi yang sekarang ini memang mengharuskan kita ketemunya online karena emang ada Yes, PPKM ya betul. kalau di Surabaya dan beberapa kota lainnya di Indonesia. Oke, kalau begitu saya mau kasih tahu tema kita hari ini seperti yang sudah ada di thumbnail bahwa temanya hari ini kita tuh mau ngobrol soal bicara lewat desain. Jadi yang namanya bicara itu kita bisa lewat apapun ya, lewat media apapun, baik itu secara lisan ataupun secara tulisan gitu. Dan saat ini kita mau ngobrolin soal bagaimana sih kita tuh bisa bicara lewat desain, lewat karya seni gitu kan ya. Dan berkaitan dengan hal itu tentu aja narasumbernya udah pas banget. Karena Mbak Dian ini, beliau adalah seorang desainer. Lebih kemana Mbak? Aku lebih suka menyebut sebagai desain planner ya, karena kalau dulu Planner misalnya ya? kita semua, Oke. iya, karena semua kalau dulu kan handle sendiri. As a designer, CF juga, kalau sekarang aku bisa mengkoordinasi nih timku supaya menghasilkan karya yang lebih luar biasa lagi, gitu Mbak Lilis. Wow, oke, keren ya. Soalnya Mbak Dian ini usahanya atau bidang yang ditekuni ini udah kurang lebih dari 10 tahun kayaknya ya Mbak? Ya, Atau ini salah? tahun ke-12 kami. Tahun ke-12, jadi mulainya 2008 resminya. Nggak resminya waktu itu masih nyambi-nyambi gitu lah ya. Masih yang ngajar, masih yang freelance designer. Akhirnya memutuskan benar-benar bikin yang fokus untuk desain dan fokusnya juga melayani secara online di 2008 itu. Gitu Mbak Lilis. Oke, Ditepatin sama ulang tahun 2008. aku, biar gampang ingetnya. Oh, baik. Oke, bagi Mbak Dian, seberapa besar sih kekuatan kita tuh Iya, berbicara, apalagi berbicaranya lewat gambar atau lewat sebuah desain? iya. Kalau menurut Mbak Dian gimana? Mm-mm. Nah ini ada fenomena nih. Kalau dulu Mbak, tahun 2008 sampai sekitar ya 5 tahun lah, itu kita benar-benar kayak gotong royong gitu loh. Bahwa desain itu kan dulu dianggap sebagai bukan fitur utama ya, cuma add-on bahwa desain itu menyertai cetak gitu kan. Bahkan dianggap bahwa yang utama itu produknya yang cetak ini, desain itu masih sebelah mata lah. Kita nggak dinilai secara value-nya, secara harga itu nggak ada. Nah, seperti itu dulu. Dalam akhir-akhir ini lumayan lah. Jadi kita dulu tuh pakai strategi gimana ya caranya desain ini bisa menjadi sesuatu yang orang itu juga melek gitu. Gak cuman hasil produk cetaknya aja. Nah, sekarang semakin kesini orang banyak teredukasi, udah keren banget Mbak. Kalau dulu di Surabaya gitu ya, desain tuh apa sih? Desain tuh ya layout gitu. Desain itu yang menyertai kalau kita mau printing, kita mau cetak. Semakin kesini desain edukasi itu semakin oke dan orang menyadari bahwa ternyata desain itu punya posisi sendiri. Terutama nih Mbak Lilis, tahun 2020 ketika pandemi ya. Wow, itu Mbak, desain itu menjadi salah satu yang banyak dicari orang. Sekarang profesi-profesi desainer, visual design, apalagi ilustrator, wah itu jadi profesi yang menggiurkan. Nah itu memang sebenarnya nggak bermula langsung muncul di 2020 gitu loh. Kalau sekarang semua serba digital, otomatis kita mengandalkan visual. Nah di sini sekarang baru orangnya, ternyata nih ya, visual design aja tanpa cetak itu menjadi nilai yang luar biasa. Gitu Mbak Lilis ceritanya. Jadi ya lumayan di awal-awal tuh lumayan agak, apa ya aku cerita, agak bingung karena di sana kan goib tuh Mbak, ada nggak ada gitu ya, ada tapi tiada, yaitu bikin aku lumayan harus kerja keras lebih awal dulunya gitu. Oke, tapi Mbak ngomong-ngomong soal desain ya, Uh-uh. kok bisa kita itu bisa bicara lewat desain? Mm-mm. Gimana caranya Mbak? Nah, tuh kalau Mbak Lilis bisa bicara secara langsung lugas untuk suara gitu ya. Di teman-teman di desain ini, jadi kebetulan aku dulu kuliah juga di desain, meskipun pada dasarnya sebenarnya passion aku bukan di situ. Jadi passion aku sebenarnya lebih kepada gimana sih kita bisa mengakomodir market itu
bisa nanti dikolaborasi sama desain. Karena desain itu kan bukan seni nih Mbak Lilis. Jadi kalau seni itu kita terserah kita nih, mau gimana, kita mau bikin warna merah, terserah. Hari ini mau bikin pakai font apa, itu terserah, itu seni. Jadi dinikmati untuk kita sendiri gitu. Tapi kalau desain itu kan kita harus mengkomunikasikan nih. Desain yang muncul itu dari beragam hal, beragam aspek gitu kan. Dan itu harus bisa bicara dari visualnya. Jadi dari desain nanti ada visual, bahkan nanti sekarang kalau desain komunikasi visual itu melibatkan suara, audio gitu. Jadi itu lebih bisa menggapai beragam karakter orang, auditori, kemudian visual, bahkan kinestetik gitu Mbak Lilis. Ya, jadi media orang berekspresi itu bisa luar biasa. Ada desain yang dikemas dalam bentuk produk. Kalau aku dulu di produk, tapi lebih concern ke grafis. Ada yang bentuknya interior, ada yang bentuknya grafis atau komunikasi visual. Bahkan sekarang lebih banyak lagi muncul ya, desain website, aplikasi, dan sebagainya. Luar biasa tuh sekarang kondisinya. Gitu. Iya, luar biasa. Jadi, apapun yang kita ingin sampaikan, itu bisa lewat desain. Pesan apapun, image apapun, gitu kan. Nah, tapi sebelum kita menampilkan lewat desain, gimana nih Mbak prosesnya sebelum kita mengeluarkan sebuah desain untuk kita menyampaikan pesan sama orang? Nah, ini dia. Jadi, uniknya itu, ini kalau misalnya orang yang udah pernah sekolah desain mungkin paham ya. Tapi benar-benar kita tuh ke klien tuh benar-benar mengedukasi bahwa, Mbak, mau dong bikin desain, besok jadi ya? Oke, besok jadi ini kalau misalnya kita mau bikin logo gitu ya, paling mudah ya orang mengenai logo. Kalau besok jadi, itu artinya ini logo nggak pakai riset nih. Ini logo ini nggak pakai analisa, udah langsung aja layout. Jadi orang kadang masih bingung ya, membedakan desain apa layout. Karena desain itu sendiri punya filosofis yang lebih dalam gitu. Kita harus riset marketnya. Kita harus tahu nih, yang cocok itu pakai teknik apa. Ilustrasi kah? Atau kita harus bikin menampilkan visualnya ini pakai apa? Pakai warna ABCD gitu. Jadi misalnya sekarang nih aku pakai warna orange ini kan ada maknanya gitu sebenarnya kan. Jadi ada makna tertentu yang mau kita bangun di situ. Kalau misalnya ada kuliner nih, paling gampang kan kuliner ya, banyak orang bisnis kuliner, apalagi pandemi kondisi kayak gini. Kuliner kita mau menyuarakan apa? Menyuarakan enak, menyuarakan bersih, atau menyuarakan apa lagi? Kalau kita mau menyuarakan enak, artinya kita harus cari tuh filosofi warna-warna yang menggugah selera. Misalnya, apa nih? Kalau kondisinya sambal ya, paling gampang merah, orange. Kalau misalnya kita mau bikin frozen food aja, jangan juga disarankan pakai warna biru Mbak Lilis, gitu ya. Masih banyak yang terjebak nih karena frozen itu kalau nggak putih biru. Padahal ketika kita mau menyuarakan misalnya nih promo poster ya, kita kan pengennya tuh orang tertarik nih, orang tergiur kemudian transaksi atau beli misalnya kalau di bisnis ya. Berarti bagaimana caranya kita mencari celah supaya dia kepengen. Nah, kepengen ini divisualkan melalui apa? Bisa warna, bisa nanti copywriting-nya, itu juga salah satu dari elemen desain juga sebenarnya ya. Jadi bagaimana kita menggabungkan nih banyak elemen menjadi satu tampilan karya gitu. Oke, berarti kita harus tahu dulu ya Mbak ya, sebelum kita mengkomunikasikan sesuatu lewat desain, kita harus tahu elemen-elemen yang ada di dalam sebuah desain itu. Betul, Nggak cuma layout itu. Karena memang kalau nggak cuma layout desain, sama dengan kita bicara ya Mbak ya. Kita kalau misalkan mau ngobrol sama orang, kan kita harus tahu tuh orangnya kayak gimana, background-nya seperti apa, karakternya seperti apa. Jadi desain pun juga kayak gitu loh. Kita harus riset dulu berdasarkan karakter seseorang atau karakter brand yang mau kita bangun gitu ya Mbak ya? Betul banget. Jadi tadi kalau orang bilang bahwa desain sama dengan layout, padahal layout itu hanya salah satunya. Ini aku ceritain dikit ya Mbak Lilis. Jadi misalnya nih kita bikin desain, aku tuh yang agak rewel gitu ke timku kalau misalnya pesan utamanya nggak tampil. Bagus memang, secara estetikanya bagus. Tapi pesan yang kita mau tampilkan itu jadi nggak jadi tampilan utama. Nah, itu aku agak rewel. Karena di situ desain itu harus mengkomunikasikan sesuatu, bukan hanya bicara itu bagus, bukan cuma bicara itu keren gitu kan. Jadi satu ada namanya aksentuasi, Mbak Lilis. Aksentuasi itu gimana? Bahasa kerennya tuh focal point. Kalau versi Indonesia aksentuasi gitu ya. Aksentuasi itu ketika kita lihat suatu brosur, poster, logo atau apapun,
apa yang pertama kali dilihat. Kalau sekarang desain feed Instagram lagi booming, oke, itu sama aja sebenarnya, elemennya sama. Kita lihat tuh, apa yang pesan utama apa yang mau kita tampilin. Misal kita mau bikin di situ mau ada artis nih yang mau dimunculkan. Berarti yang kita highlight jadi aksentuasi ya si artisnya ini. Tapi kalau memang bukan kita menampilkan itu, kita lebih membuat daya tarik orang supaya ikut event gitu ya. Berarti judulnya nih atau apanya lagi itu. Jadi misalnya kita mau bikin poster, itu ada aturan-aturannya Mbak Lilis. Jadi dari aksen yang pertama kali orang lihat yang mana? Judul misal ya, ini bisa berbeda, nggak bisa disamakan ya, tergantung pesan utama yang akan dibangun. Kemudian yang kedua, yang mana itu juga ada aturannya. Yang kedua, kita bisa menampilkan yang tadi tulisannya besar, kemudian hurufnya berbeda atau warnanya berbeda. Turun lagi nanti di satunya lagi, oh subnya yang bisa orang lihat kedua yang apa? Oh tanggalnya, misalnya nih ya. Kemudian apa lagi? Nanti yang kalau kita bisa tahu urutannya, misalnya ada 5 komponen deh. Yang paling besar logonya, logo ini nama apa namanya, nama event. Kemudian kedua apanya, tanggalnya. Kemudian HTM-nya berapa. Baru yang terakhir apa, penyelenggara atau apa. Itu ada urutan yang harus kita fokusin. Nggak bisa bikin bahwa, karena kebanyakan gini klien, Mbak, itu kan masih ada space. Kenapa nggak digedein aja gitu loh. Itu kan sering terjebak di situ. Padahal memang kita buat besar kecil karena ada tujuannya gitu. Oke. Itu yang pertama. Aksentuasi, Aksentuasi itu penting banget ya. Selain supaya kita langsung menangkap tuh maksudnya, yang kedua itu bisa dipakai untuk attract orang. Jadi untuk estetika juga. Ketika kita bikin semuanya sama, itu akan plain. Tapi ketika kita bikin satu aksen yang berbeda gitu, yang lainnya warnanya biru, satu judul warna merah, itu akan berbeda. Yang lainnya kecil, yang satu ini besar, itu akan berbeda efeknya. Gitu, aksentuasi banyak. Bisa aksen bentuk, warna, kemudian arah, ya. Jadi yang satunya arahnya lurus, kita ada aksen yang nanti hurufnya bisa miring, itu juga aksen. Ya, kemudian yang kedua selain aksentuasi itu ada keseimbangan Mbak Lilis. Ya, jadi ini sebenarnya mata kuliah selama 4 tahun gitu. Oh. Jadi nggak bisa ya, satu mata kuliah aja nggak bisa ini ya, teman-teman semua ya. Karena teorinya itu 2 setahun ya teorinya, tapi aplikasinya bisa sampai 4 tahun. Kalau aku sampai 7 tahun. Puas kan jadinya? Iya, disambi-sambi kerja ini itu. Ya, jadi aksentuasi, kemudian keseimbangan. Gimana sih kita lihat seimbang, nggak harus kiri kanan sama, atas bawah sama, tapi kita bisa pakai keseimbangan asimetris di istilah desainnya ya. Asimetris, kenapa? Supaya nggak boring. Orang kalau bikin kayak undangan undangan RT kan sama semua tuh, pernikahan juga kan sama semua, itu kan boring ya kan? Di desain kita nggak hanya main-main di simetri gitu. Kita main gimana caranya ketika di sebelah kiri misalnya proporsi teksnya segitu banyak bentuknya. Nanti di sebelahnya, di bawahnya, diagonal bawah, itu ada imbangannya. Nah, itu memang harus jam terbang juga sih. Karena itu pakai feeling ya. Meskipun ada teorinya, gitu. Ya, aksentuasi udah, keseimbangan. Tekstur. Kita mau pakai gimana nih? Tekstur itu bisa kita, tekstur 3 dimensi, tergantung juga, pokoknya tergantung dari riset yang awal yang tadi saya sebut. Karena paling utama, tetap di riset market dulu. Kata Mbak Lilis tadi kan, kita harus tahu tuh, siapa dan apa tujuan dari desain yang kita buat, ya. Aksentuasi, keseimbangan, tekstur, proporsi, ada juga. Kemudian perulangan, ini yang paling sering nih, perulangan paling mudah dipahami ya. Jadi kalau perulangan saya bisa cerita dikit tuh gini, ketika kita bikin suatu bentuk, kalau kita mau bikin poster, bikin desain, ketika paling gampang, kalau kita mau bikin lengkung, udah ulang aja lengkungnya semua gitu. Kalau kita mau bikin ada hurufnya lebih kotak-kotak, ya udah kotak semua, itu paling mudah. Tapi bisa juga kita pakai kontras gitu kan. Kalau itu kan perulangan sama semua, itu paling mudah. Kita nggak akan mikir banyak lah. Jadi kalau udah ada bikin desain apa ya, kartu nama gitu kan, di situ ada unsur komponen pakai round rectangle gitu kan. Rectangle itu yang kotak tapi ujungnya melengkung. Nggak usah susah-susah mikirin bentuknya lainnya, udah itu aja diulang dalam ukuran atau proporsi yang besar kecil.
itu udah jadi. Oke. Desain kita udah nyaman dilihat gitu. Jadi Itu yang Mbak Lilis. paling utama 3 tadi ya Mbak ya? Ya, Aksentuasi, keseimbangan, dan tekstur. aksentuasi, keseimbangan, tekstur salah satunya, proporsi juga penting. Sebenarnya banyak sih, prinsip desain tuh ada sekitar berapa ya, itu kalau kuliahnya namanya teman-teman bisa googling namanya Nirmana atau basic design, wah muncul tuh macam-macam ya, aksentuasi, keseimbangan, tekstur, proporsi, perulangan, kayak gitu. Itu teori-teori desain. Dan ternyata teori itu ketika kita kuliah tuh ini apa gitu ya kuliah gitu. Tapi begitu kita memang terjun ke lapangan, memang itu yang terjadi gitu. Kita bikin komposisi, bikin apa ya memang pakai itu gitu. Oke. Gitu Mbak Lilis. Jadi ya teman-teman yang di sini juga bisa begitulah. belajar. Nggak perlu Ya. kuliah dulu ya 3 tahun, 4 tahun. Tapi instrumen tentang desain ini juga udah banyak banget ya Mbak ya di media manapun, Betul. begitu juga di YouTube. Kali ini juga Yes. menambah referensi saya juga sih, karena kalau misalkan kita bikin desain, apalagi sudah banyak aplikasi-aplikasi desain yang kita gunakan, kita itu kadang tidak memperhatikan itu. Yang penting kita suka, yang penting videonya udah kelihatan, tapi kita nggak memperhatikan keseimbangan lah, teksturnya, lalu juga proporsionalnya gitu kan. Yang penting ada pesan 5W1 di situ gitu. Iya, benar. Jadi yang memang kalau sekarang kan orang bilang bahwa desainer itu bukan alatnya. Jadi bukan kita bergantung alat apa. Pakai apa aja, kalau dia udah paham prinsip desain, udah lanjut aja bisa. Toolsnya pakai yang di aplikasi, pakai laptop itu bukan jadi barrier gitu ya. Tapi itu tadi harus dipahami dulu konsep desainnya, harus paham secara teknis harus gimana gitu. Oke, tapi kalau teman-teman baru pemula nih ya, mungkin sekarang ini juga kayak misalkan guru atau dosen sekarang juga dituntut untuk bisa bikin desain gitu, misalkan. Betul, ya kan? Ada tips khusus dari Mbak Dian untuk teman-teman ini memang dipaksa ya dalam tanda kutip dalam hal yang positif, tapi terkadang kan karena kita tidak expert di bidang itu, maka kadang-kadang kita suka kehilangan arah gitu. Nah, iya bener. Tips yang paling penting yang teman-teman bisa lakuin. Ya, tips paling penting itu tetap kalau aku adalah, dan ini memang menjadi mata kuliah tersendiri dulu ya, kalau orang bilang kita sekolah desain, yang paling penting adalah kita mau bikin desain nih. Desain ini untuk apa, untuk siapa, dan siapa yang menikmati, audiensnya siapa, itu yang paling penting. Ketika kita jadi desainer tuh kita nggak boleh egois ya, desainer dalam arti yang orang yang mendesain ya. Kalau kita egois, yang ada taste-nya adalah selera kita. Ya, memang taste menjadi salah satu unsur sih kalau kita bikin desain, tapi nggak boleh egois. Artinya, kalau ada 100%, 30% taste pribadi, 70%-nya kita harus memperhatikan audiensnya siapa yang akan akses. Instagram gitu ya. Yang akan akses tuh konsumen bisnis, misalnya bisnisnya apa, jilbab, atau fashion, atau apa. Siapa nih mereka? Kita harus cari tahu dulu Mbak Lilis. Jadi, mereka tuh sukanya seperti apa sih? Warnanya seperti apa? Tipografinya seperti apa? Tipografi itu ilmu tentang huruf. Ya, ilmu tentang huruf itu ada banyak sekali detail gitu. Kalau orang lihat, ya ampun, huruf tuh sampai diukur loh. Kakinya berapa, lebarnya berapa, itu sampai diukur gitu. Tapi itu memang penting. Karakternya yang terbangun di huruf itu gimana? Karena ini nanti karakter huruf akan bicara sesuatu ke audiensnya. Ya, jadi bukan hanya video, 2 dimensi pun bisa mengkomunikasikan sesuatu, ya. Misalnya yang jilbab tadi tuh, berarti kan targetnya ini siapa nih? Wanita. Wanita itu juga harus lebih spesifik, usia berapa. Contoh, kalau misalnya warna, paling mudah ya orang menangkap warna. Paling gampang, karena warna itu yang paling mudah nih Mbak Lilis, masuk ke benak kita. Ya, kalau logo lain-lain tuh mungkin masih nomor sekian, tapi kalau udah kita punya brand color, orang identik. Kayak sekarang aku pakai warna ini kan tujuannya. Aku selalu pakai warna-warna hangat kalau aku harus muncul mewakili toko Zio Design. Nggak kuning ya merah gitu ya. Gitu. Bahkan sampai ada yang sangat spesifik. Kemanapun muncul warnanya merah. Orang sangat identik bahwa merah itu apa gitu. Itu kalau benar-benar mau fokus di situ ya. Kemudian kalau yang tadi kita lihat nih audiensnya. Contoh yang paling gampang di fashion ya. Usia wanita itu kan rentangnya jauh dari bayi sampai nenek juga wanita ya kan. Tapi seleranya beda Mbak Lilis. Misal nih usianya SMA. Kalau disebut pink Mbak Lilis apa tuh warna pink? Apa aja nih?
Pink itu ada apa aja Mbak Lilis? Sebentar ya, ada notifikasi nanti saya edit. Kalau kita ngomongin warna ya, pink. Pink itu ada fuchsia, ada apa fuchsia. ya? Ada soft pink. Apa yang muncul? Soft pink. Apalagi? Pink tua. Ya? Pink tua ya. Dipaksa dan memaksa dan tadi. Fanta gitu kan. Di perempuan kan macem-macem ya. Ada fuchsia, bahkan ada shabby pink, light pink. Ya ampun, padahal pink itu kan merah muda gitu loh, ya kan? Kalau di desain itu yang membedakan adalah komposisi angka-angka CMYK-nya atau RGB-nya. Tapi di benak audiens kan nggak kenal itu gitu. Kenalnya ya pink fuchsia, magenta, pink muda, pink tua lah kan. Nah, kalau di laki-laki itu beda. Pink ya pink merah muda. Itu aja udah beda. Di sesama perempuan usia ABG gitu ya, pink yang dimau, pink yang cerah, yang nggak emak-emak gitu kan. Pink muda, shabby pink, pink peach, bahkan ada pink peach. Tapi kalau kita membidiknya audiens yang usia ibu-ibu usia 40-50, kalau kita nyebutin pink, mereka kan nggak mau tuh pink-pink yang lebih jreng ya kan. Itu menjadi salah satu fokus kita juga. Jadi salah satu pertimbangan warna, udah ya, dapet. Nanti jadi teman-teman di sini audiensnya harus benar-benar didetail. Oh, kalau usia yang aku bikinin poster nih untuk ibu-ibu arisan, usianya 40 ke atas. Pilih tuh warna-warna yang lebih dewasa gitu. Pinknya yang lebih mature, elegan gitu kan. Pinknya itu lebih arahnya gelap atau pinknya dipadukan dengan burgundy, dengan marron apa gitu. Jadi kesannya nggak yang alay bagi alay. Tapi kalau bagi yang anak ABG dikasih pink yang lebih elegan tuh dibilang emak-emak gitu kan. Itu persepsi audiens yang gampang kita tangkap ya. Dari segi huruf nanti juga ada Mbak Lilis. Huruf yang bagaimana yang mencitrakan perempuan. Berarti hurufnya tuh kalau perempuan sukanya apa sih langsing gitu ya. Hurufnya tuh yang cantik, gitu ya. langsing. Emang ya perempuan itu susah deh, complicated. Luar biasa kan. Memang kalau target marketnya perempuan kita harus lebih deep lagi. Lebih dalam. Karena kalau dikasih huruf gendut-gendut, itu bisa jadi ini sebenarnya ekspektasi perempuannya kan pengen langsing, pengen ya kayak gitu loh. Itu pengaruh juga gitu. Jadi kita juga belajar fokusnya pada market itu ya. Psikologi itu salah satu orang, psikologi industri, waduh. Bener Lilis. Ya, aku suka tuh mempelajari karakter orang karena bisa jadi, misalnya orang introvert ya, sama ekstrovert. Pemilihan cara bahasa, cara dia menampilkan desain itu bisa beda lagi gitu. Kalau aku selalu sebut, ini orang sanguin, ini orang melankolis, itu menampilkan apa yang kita bidik nih. Nih kalau kita misalnya berarti kalau misalkan nih ya, Mbak Dian mau bikinin poster aku, berarti Mbak Dian, Mbak Lilis ini tipenya adalah sanguin, berarti sanguin itu ada warna-warnanya, gitu kah? Iya, sama-sama pink, tapi pinknya berbeda. Kalau orang melankolis dikasih pink yang lebih muncul, nggak mau Mbak, gitu. Biasanya. Mereka akan lebih deep, logo aja ya gampang. Klien tuh kalau ada yang mau logonya pink. Tapi pinknya ini beda, pinknya lebih mateng. Jadi aku kasih beberapa pilihan warna gitu ya. Mana sih pink menurut dia yang oke? Nah, kalau orang yang 40-50 dia akan memilih pink ungu tua dipadu dengan hitam. Tapi kalau yang masih yang usia-usia 20 tahun, pink yang dipilih pasti berbeda gitu. Itu dari segi warna aja. Itu mudah sih kalau dari warna kita bisa membaca gitu kan. Wah banyak itu, banyak hal insight yang kita dapetin dari Mbak Dian. Nah, Mbak, tadi kita udah sebenarnya sih akhirnya kita mengkerucut nih. Misalkan desain poster atau acara atau brand ya. Nah, brand ini juga berhubungan dengan logo, branding diri. Nah, tipsnya nih untuk teman-teman yang juga pengen bikin logo dirinya atau usahanya. Untuk personal branding ya? Atau corporate branding? Bisa, mungkin sebenarnya sama sih perlakuannya. Sekarang mungkin lebih ke personal aja deh gitu. Personal boleh. Mau menampilkan diri kita itu, kita mau bikin logo, katakanlah misalkan dari di YouTube atau untuk konten-konten kita, apa aja yang harus diperhatikan nih Mbak tipsnya? Oke. Jadi kalau personal branding nih, berarti fokusnya adalah pada diri kita ya. Kita ini
ya. Jadi kalau personal branding kan kita nggak boleh pakai image yang abal-abal ya. Artinya sebenarnya memang bisa kita bikin strateginya, tapi waktu akan membuktikan bahwa yang tampil di diri kita itu apa, orang melihat kita sebagai apa, siapa gitu ya. Nah, konsep itu yang harus kita tahu. Orang mengenal kamu, mengenal teman-teman, mengenal Bapak Ibu di sini, itu sebagai siapa gitu. Itu bisa kita pakai kayak mind mapping, Mbak Lilis. Jadi kalau kita bingung tuh ya, kita pakai mind mapping. Oke, Mbak Lilis nih, public speaker. Nanti dari situ, dari public speaker, kita jabarin lagi di public speaker itu apa sih karakter-karakter yang muncul. Dari situ baru bisa kita tarik itu di logo gitu. Salah satunya ya metodenya kalau kita mau bikin logo, explore ide gitu. Oke, baik, kita benar-benar harus juga mengenal diri kita maunya apa, kesukaannya kayak gimana, gitu kan. Jadi sebenarnya sih kalau kita mau bikin logo untuk diri sendiri harusnya lebih mudah karena kita udah tahu nih apa yang mau kita ciptakan, gitu. Lain halnya diri kita. Lain halnya kalau belum yakin gitu ya apa yang pengen kita kenalkan dari diri kita, masih bingung. Aku suka nyanyi, suka masak, suka jahit, terus aku mau brandingku mau yang mana gitu. Itu berarti harus dirumusin dulu tuh baru bikin visual logonya gitu kan. Karena penting kita harus fokus juga ya Mbak ya bicara dengan Mbak Lilis ya. Benar. Jadi kenapa sih kalau di desain tuh pasti kita kasih dulu ada sebelumnya konsultasi brief ya, meskipun personal branding, corporate branding sama. Karena kita mendesain bukan karena keinginan desainer suka apa, tapi sudah sangat mengerucut dan fokus kepada target market, kepada nanti bentuk tipografinya, bentuk dasar tuh mau pakai kotak apa, mau pakai lengkung, itu kan kita harus menentukan di awal. Sudah sangat-sangat fokus, baru tuh dibikin alternatif desainnya gitu. Nah, itu dia ya teman-teman bicara semua ya. Jadi nggak asal bikin logo, karena logo itu ada sesuatu makna di dalamnya. Kalau kita asal nggak tahu maknanya, ya nggak tersampaikan gitu kan, warna yang kita mau usung, karakter kita yang mau kita usung, itu berkaitan dengan warna yang kita tampilkan gitu. Betul, bicaranya jadi nggak ini ya, nggak bisa nyambung, apa ya? Tuh kalau nggak nyambung, nggak nyampe ya? Juga, nggak nyambung, nggak komunikasinya nggak nyampe. Iya, pesan yang diberikan itu nggak nyampe ke audiens atau lawan bicara betul. Kalau misalkan kita ngomongin soal desain atau bicara lewat desain. Nah, Oke, tadi sebenarnya sih sudah dijawab semua ya. Tapi yang paling dasar di luar dari segala macam tips yang sudah Mbak Dian kasih, apa sih prinsip yang ada di dalam desain ketika kita mau bicara desain? Oke, prinsipnya tentu dari tadi aku selalu mention bahwa cari dulu audiensmu. Audiensnya siapa, riset lebih dalam. Jadi kalau kita mau bikin desain bukan berdasar taste aja, tapi berdasarkan data, gitu ya. Nggak kalah sama digital marketing. Semua memang by data, karena kita menentukan warna, menentukan huruf, menentukan bentuk dasar, menentukan proporsi, itu semua berdasarkan data, bukan karena keinginan dari desainernya aja. Jadi jadi desainer nggak boleh egois. Kalau masih desainer masih egois, masih baper, hasilnya biasanya sangat subjektif. Padahal logo, kemudian desain lainnya kan memang ditujukan untuk scale up di bisnis atau personal branding di klien ya, di konsumen gitu kan, itu tadi. Oke, wah ini kalau misalkan kita ngobrol sama Mbak Dian, biasanya itu nggak bisa di-cut gitu ya, pasti ada nambah dan nambah lagi. Kalau nambah, kita akan pisahkan episodenya ya, biar teman-teman nggak capek nanti kalau ngelihat di YouTube. Oh ya, memang kalau misalkan kita bicara soal tips desain, lalu berbicara soal desain, ini memang dibutuhkan waktu juga. Nggak hanya lewat YouTube ini kita bisa ngerti banget, tapi yang jelas kita juga ada sesuatu gambaran gitu kan, bahwa ada tipsnya, ada prinsip-prinsipnya kalau kita mau bicara lewat desain. Mbak Dian, makasih banget loh udah mau diundang. Sama-sama. Kalau mau belajar lebih lanjut, aku ada channel di Telegram, Mbak. Jadi aku sering ditanyain kan, Mbak ini harus gimana. Jadi aku bikinin di situ sharing tiap hari artikel atau video atau link atau apa gitu. Aku nanti boleh nggak sih kirim ke Mbak Lilis.
Boleh banget, ini siapa aja kok. Oke. Bisa di Instagramnya Mbak Dian juga ya, @diannatali. Ya, di Instagram @diannatali itu ada linknya. Di situ ada link untuk belajar desain dan bisnis. Karena desain sama bisnis nggak bisa dipisah, memang paling support. Tapi gitu, nanti teman-teman bisa saling mempromosikan nggak, Mbak? Ada grup di WA yang bisa ada sesi untuk saling promosi, ada grup di Tele yang satu arah. Jadi kalau dibuka semua kan biasanya ketimpa ya. Jadi aku bikin beberapa alur gitulah. Oke, wah ini nanti ya kita pasti akan ada tema-tema lain ya, nggak cuman lewat desain aja, tapi bicara lewat yang lainnya. Karena Mbak Dian ini biasa nih pengalamannya kalau mau bicara tentang sesuatu hal. Aku belajar banyak dari Mbak Lilis nih kayak gini. Mbak Dian, bisa aja Mbak Dian ini terus ya kayak gitu ya. Yang jelas nih Mbak Dian ini selalu menginspirasi saya tentunya di balik sosoknya yang keibuan atau juga punya prioritas di keluarga, tapi tetap jalan untuk usaha desainnya. Mudah-mudahan teman-teman juga yang nonton terinspirasi dan mulai semangat kalau mau belajar tentang desainnya, karena sesuai dengan thumbnailnya ini adalah tips gimana kita bisa bicara lewat desain. Oke, terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir, guys. Skip. Thank you. Dan please support channel ini dengan like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih Mbak Dian atas waktunya. Kita ketemu lagi di kelas. Terima kasih Mbak Lili. Bye Mbak Dian. Thank you. Bye.